Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat video presentasi dengan menggunakan screencast Matic. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik. Yang pertama kita ingin lakukan adalah mendownload aplikasinya di Google Chrome. Begini teman-teman ya, di kali ini adalah tutorial video presentasi dengan screencast Matic. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi screencast Matic. Kita dibuka bar Google saja, kita ketik screen, ini akan nampak screencast Matic. Lalu kita klik itu, ini akan nampak. Jadi yang kita pilih adalah bagian ini, screen recorder dan video editor ya. Kita klik itu dan selanjutnya akan nampak begini. Sebenarnya untuk menunjukkan download harus kita tulis ya, bagian sini kita tambah di atas tadi itu ya, kita tambah download, akhirnya ini akan muncul. Nah, silakan kita download, install. Kalau ini prosesnya sudah selesai, maka kita bisa memulai untuk merekam presentasi kita. Bapak Ibu, pertama yang akan muncul, jadi kalau kita sudah install di komputer kita, ini akan nampak di layar kita. Karena ada bagian yang dicentang di situ, kalau kita menghindari pada saat kita download ini, kita install, itu akan kita centang kalau kita inginkan ada di bagian layar komputer kita. Ini bentuknya teman-teman, para guru. Ini diklik kalau ingin memulai, kemudian ini akan nampak ini. Kemudian kita pilih launch free recorder. Nah, kita pilih karena ini tidak berbayar. Selanjutnya itu akan nampak begini. Ini layar yang akan direkam ya, jadi putih hitam ini adalah bagian yang akan direkam, namanya screen ya. Jadi ini namanya screen. Jadi kalau kita cuma menginginkan area ini yang kita mau rekam, nah ini saja yang kita pilih screen. Jadi record just the screen and no webcam. Tidak ada webcamnya, artinya kita tidak kelihatan di dalam. Kemudian selanjutnya bagian ini, kalau kita mau merekam hanya kita yang kelihatan ya, webcamnya saja. Jadi bentuknya begini teman-teman. Nah ini kalau kita nanti kita hanya kelihatan di situ. Kemudian selanjutnya bagian ini, apabila kita menghendaki ada layarnya, kemudian nampak webnya kita, webcam itu nampak yang mempresentasikan di depan, seperti yang saya lakukan pada kesempatan ini. Selanjutnya ini fitur-fiturnya yang kita perlu ketahui. Nah ini nanti akan begini kejadiannya apabila kita sudah pilih tadi itu. Ini bagian screennya, kemudian ini webnya. Lanjut. Di bagian bawah ini, karena ini adalah tidak berbayar atau just free, kita hanya punya waktu 15 menit. Jadi saya pikir untuk merekam kita punya presentasi cukuplah 15 menit itu untuk digunakan. Selanjutnya bagian ini ya,
ini bagian recorded ya. Apabila ini yang bisa kita geser. Kalau misalnya mau full screen atau hanya bagian ini bisa digeser-geser ini ke dalam atau keluar. Jadi kita bisa klik di situ, kita bisa switch to full screen kalau misalnya kita mau menghendaki seluruh bagian ini direkam atau hanya bagian tertentu yang kita mau rekam. Nanti ada ukurannya di situ. Lanjut. Nah ini. Kalau kita menginginkan dua, ada screen-nya, kemudian ada webnya. Begini nanti kali kita tindis atau kita cari presentasi yang mau ditampilkan atau materi kita yang mau ditampilkan. Kemudian kita bisa menyesuaikan ini. Apakah secara keseluruhan PowerPoint kita ini direkam atau hanya bagian waktu slideshow. Itu ya. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah, ini diklik saja, diklik ini supaya tidak kelihatan. Dan kalau kita mau mulai rekam, ini recordednya, ini diklik, kemudian ini tetap ada warna merah ini. Kalau sudah mau memulai merekam, di situ kita bisa menjelaskan dari slide ke slide sampai pada akhirnya slide terakhir. Tentu sesuai dengan waktu yang digunakan tadi, maksimal 15 menit. Ya. Jadi dalam penjelasan kita bisa memperlambat. Yang penting dalam rentang waktu 15 menit tadi itu. Oke, lanjut. Nah, ini proses rekaman ya, kita bisa sudah menjelaskan di sini. Kemudian lanjut, pada akhirnya kita berada pada slide terakhir atau penutup slide kita, pembelajaran kita, maka kita klik kembali ini untuk menghentikan ya. Nah, keadaannya akan begini nampak. Yang kita lakukan adalah ini kita tindis, bisa juga save, tapi baiknya adalah edit dulu supaya ada hal yang mungkin dalam hal ini ada kesalahan dari awal dengan akhir. Nah, kita bisa setel di situ. Kemudian kalau ini kita pilih, nah ini akan nampak ini diabaikan saja, no ya, diabaikan saja. Kemudian ini akan muncul ya, akan muncul situasi seperti ini. Ini kalau kita mau edit ya, sebelum kita, karena ini juga bisa kita isi dengan musik ya. Ini bisa digeser supaya mungkin ada kesalahan atau apa. Nah, kemudian kalau selesai itu kita isi musik. Kita klik ini. Kita klik, nah ini akan nampak. Ada berapa pilihan? Yang kali ini yang saya sering pakai adalah kita klik your music. Kita punya musik yang ada di komputer, jadi ada musik-musik instrumentalia untuk pengisi itu bisa kita download memang di komputer kita supaya nanti kalau sudah kita mengadakan rekaman langsung mengarah ke sana. Setelah kita pilih ini, kita insert ya. Kita insert itu musik, kemudian dia akan mencari di komputer kita. Nah, nanti kita pilih salah satunya. Kalau kita sudah pilih menentukan yang mana, lalu klik open. Nah, nanti kalau sudah klik open, karena musiknya yang sudah masuk, ada bayang-bayang itu biasa bahwa ini sudah bertanda bahwa musiknya. Jadi nanti akan ada prosesnya di situ, musiknya masuk. Lalu kita pilih tipenya ya, mau MP3, mau play, ada 4 di situ tipe yang kita bisa pilih. Kemudian lanjut di bawahnya nama filenya ya. Nah, ini kita tindis ini prosesnya. Kemudian nah, ini teman-teman, tadi ini
ini untuk file. Kalau kita tindih sini kita ganti, ada nama file di situ kita ganti ya. Kemudian lanjut, setelah apa namanya ini tadi filenya, ini bukan tipe Pak ya, ini di bawah ini kita pilih browser untuk melihat di mana kita mau tempatkan. Oke, nah ini akan mengarah ke sana. Kalau saya di sini pilih di bagian video, kemudian kalau sudah itu tindih OK. Nah, lalu publish ya, kita publish. Jadi proses publish ini akan terjadi di bagian sini untuk melihat itu apa sudah di save ya. Nah, ini nanti terjadi seperti ini. Setelah selesai ini recordingnya ke sana, baru kita tindih browse ya. Artinya ini nanti sudah siap. Nah, di komputer kita tadi itu yang kita pilih tempatnya begini teman-teman. Jadi saya kira demikian dan sangat mudah sekali. Mudah-mudahan dengan tutorial pendek ini kita bisa melakukan, terutama di dalam memberikan video pembelajaran melalui screencast O-matic ini. Kalau ada file kita atau merek kita bisa kita rekam ya. Demikian, mudah-mudahan ada hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.